Kurang dari sepekan setelah sejumlah jaksa terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jaksa Agung ST Burhanuddin mencopot 43 kepala kejaksaan negeri. 3 diantaranya bertugas di daerah yang sebelumnya menjadi sasaran OTT KPK. Kendati keputusan mutasi itu diapresiasi, langkah Jaksa Agung itu dinilai belum cukup untuk memberantas korupsi di lingkungan Korps Adiaksa. Seperti apa duduk perkaranya? Mari kita bahas. Penggantian Kepala Kejaksaan Negeri itu tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia yang diterbitkan pada 24 Desember 2025. Surat ini memuat informasi mutasi 68 jaksa, 43 diantaranya merupakan Kepala Kejaksaan Negeri. Dari 43 Kajari yang diganti, 3 diantaranya adalah Kajari Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan Albertinus P. Napitupulu, Kajari Kabupaten Tangerang Banten Afriliana Purba, dan Kajari Kabupaten Bekasi Jawa Barat Edi Sumarman. Sebelumnya, sejumlah jaksa dari 3 daerah tersebut terjaring operasi tangkap tangan KPK. Kajari Hulu Sungai Utara Albertinus P. Napitupulu bahkan telah diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada Sabtu 20 Desember 2025. Sementara itu, rumah Kajari Kabupaten Bekasi Edi Sumarman turut digeledah KPK dalam rangkaian OTT terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara. OTT KPK di Banten menjerat Kepala Subbagian Daskrim T dan Perpustakaan di Kejaksaan Tinggi Banten, Redi Zulkarnain. Dalam kasus ini, 2 jaksa lainnya diduga terlibat, yakni Herdian Malda Satria sebagai Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Kabupaten Tangerang dan Rivaldo Valini sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejati, Banten. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna membenarkan Kajari pada 3 daerah ini masuk dalam daftar mutasi. Namun dia tidak menjawab saat ditanya pemindahan ini berkaitan kasus OTT KPK yang terjadi. Selain Kajari di 3 daerah itu, Jaksa Agung juga mengganti Kajari Bangka Tengah Padeli yang tengah menjadi tersangka korupsi pengelolaan dana Badan Amil Zakat Nasional di wilayah Nrekang. Kasus tersebut kini tengah ditangani Kejagung. Meskipun Jaksa Agung mengganti Kajari di banyak daerah, namun langkah ini dianggap belum cukup. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman menyatakan, mutasi memang diperlukan, tetapi tidak akan menyelesaikan masalah. Problem pelanggaran hukum yang dilakukan aparat penegak hukum seperti ini harus diselesaikan dengan sanksi tegas. Tindakan tegas ini dibutuhkan karena seharusnya aparat penegak hukum tidak melanggar apa yang mereka jaga. Pelanggaran oleh aparat kejaksaan justru lebih merusak dibandingkan dengan kasus korupsi yang terjadi di kalangan birokrasi. Kita tentu berharap penggantian Kajari ini bisa membawa angin segar bagi pencegahan korupsi di lingkungan Korps Adiaksa. Tahun 2026 semoga tidak ada lagi jaksa yang tersangkut korupsi.